Satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Ketika datang begitu banyak masalah dalam hidup kami tahu Tuhan ada bagi kami. Sebab kalau kami berdiri hari ini, kami boleh datang memuji, menyembah Tuhan. Kami menyadari semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur sebab kami punya Yesus. Yesus yang berkata bagi kami, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yesus berkata kepada kami, Yesus sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bagi kami, bahkan engkau menggendong kami. Itu sebabnya apapun yang hari-hari ini kami gumuli, apapun yang hari-hari ini kami hadapi, satu hal yang kami percaya, kalau kami kuat berdiri teguh sampai dengan hari ini, karena Yesus yang memberikan kami kemampuan untuk tetap tegak berdiri. Sebab kekuatan yang tidak terbatas itu kami dapati dari Tuhan. Kesanggupan untuk kami menghadapi badai, kesanggupan untuk kami menghadapi segala perkara kami dapati daripada-Mu ya Allah. Terima kasih buat kesempatan kami memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menguatkan kami, Engkau meneguhkan kami, sehingga setiap umat Tuhan yang Tuhan percayakan pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa kami. Betul, kami tidak ada dalam satu ruangan yang sama, bahkan kami tidak ada dalam satu waktu yang sama. Kami terpisah-pisah, tapi kami tahu satu hal, ketika kami bersatu hati memuji menyembah Tuhan, kami pegang firman-Mu bahwa Engkau Allah bersemayam, Engkau Allah bertahta di atas puji-pujian umat Tuhan. Dan ketika kami membangun mezbah, maka Tuhan hadir, Tuhan memberkati kami, dan ini menyenangkan hati Tuhan. Thank you Lord. Kami buka hati kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Pagi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kemarin kita sudah belajar bersama-sama dalam Kejadian pasalnya yang ke-8. Kejadian pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-22. Akhir daripada Kejadian 8 kita sudah belajar. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa ketika Nuh keluar dari bahtera, air bah surut, maka pertama-tama yang Nuh buat adalah membangun mezbah. Karena Nuh menyadari hidupnya karena kasih karunia Allah, hidupnya hanya karena kemurahan Allah. Demikian pula kehidupan kita. Kita ada karena anugerah Tuhan. Terbukti ada pandemi, ada badai, ada pergumulan, ada masalah, kita masih ada, masih bisa memuji menyembah Tuhan, dan kita mau mendirikan mezbah. Amin. Dan ketika kita mendirikan mezbah, kemarin saya sudah sampaikan, maka Tuhan hadir. Ketika kita mendirikan mezbah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa Tuhan memberkati, karena ini kerinduan Tuhan, memberkati setiap anak-anak. Dan ini menjadi kesenangan tatkala kita membangun mezbah, baunya menyenangkan hati Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang kemarin tidak mengikuti bahasan renungan firman Tuhan, saya sudah bagikan di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru, sehingga setiap kita boleh kembali belajar untuk kembali mengingat setiap kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita masuk dalam Kejadian pasal yang ke-9. Kejadian pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kejadian pasal yang pertama, pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. By the way, jangan lupa nanti malam kita ada doa kembali jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, jam 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 11 waktu Indonesia bagian Timur. Kita akan berdoa bersama-sama seperti biasa. Ada di Facebook saya, ada di Instagram saya, dan ada di Zoom. Dan link Zoom saya akan bagikan sebentar sore setelah kita berbuka puasa. Ya, Bapak Ibu ya, pastikan kita bergabung dalam doa puasa malam nanti. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Lalu Allah memberkati Nuh
dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Kerinduan Tuhan adalah memberkati anak-anak Tuhan. Sama ketika kita orang tua, dipercayakan Tuhan anak-anak dalam rumah tangga kita, maka kerinduan kita memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Demikian pula Bapa kita di sorga, Dia rindu memberkati anak-anak. Tapi secara khusus hari ini kita akan lihat terus apa yang Alkitab katakan di dalam ayat yang kedua. Akan takut, akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu apa? Diserahkan. Segala yang bergerak, segala yang hidup, segala yang akan menjadi makananmu, Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, Aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang Aku akan menuntutnya. Dari setiap manusia Aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Nah, ini sama seperti apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang kamu tidak mau orang lain lakukan kepadamu, jangan lakukan itu kepada mereka. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Apa yang kamu buat, itu yang akan kamu terima. Ya, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Makanya Yesus menegur Petrus. Ketika Yesus akan ditangkap di Taman Getsemani bersama murid-muridnya, maka Petrus mengeluarkan pedang dan memutuskan telinga seorang prajurit. Dan Yesus bilang apa? Petrus, terima kasih kau sudah membela aku. No, Yesus nggak bilang begitu, saudara. Yesus bilang, Petrus, sarungkan kembali pedangmu, sebab orang yang keluarkan pedang, main dengan pedang, dia akan mati oleh pedang. Iya kan? Jadi yang Yesus sedang ajarkan sama seperti apa yang firman Tuhan ajarkan di sini, saudaraku. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Siapa yang suka main pedang akan mati oleh pedang. Itu sebabnya Yesus mengajarkan, firman Tuhan jelas mengajarkan kepada setiap kita bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Betul, manusia bisa dipakai oleh sejahat, tapi musuh kita bukan manusianya. Iblis mau kita terjebak untuk membenci manusianya. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan? Coba kita lihat di sana ya. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Iblis mau sesama manusia ini saling terpecah-pecah, saling menyerang, saling membunuh. Makanya firman Tuhan jelas mengatakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Selama darah, selama dagingnya, selama dia manusia, dia bukan musuh kita. Sama-sama bilang sama saya, selama dia manusia, dia bukan musuh kita. Amin. Jangan sampai salah, iblis bisa memakai manusia, tapi bencilah dosanya, kasihi jiwanya, kasihi manusia. Karena manusia diciptakan sama. Apa dikatakan Alkitab? Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ya, jadi jelas ya. Itu sebabnya Yohanes jelas menjelaskan bahwa barang siapa yang membenci sesamanya merupakan seorang pembunuh. Jelas itu dicatat, sudah dikasih dalam Tuhan. Berarti kita nggak boleh menjadi pembenci sesama kita. Karena manusia yang sama seperti kita itu diciptakan menurut gambarnya sendiri. Ayat 7. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Ayat 8, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anak yang bersama-sama dengan dia. Perhatikan, ini yang akan kita bahas. Sesungguhnya Aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan manusia dengan sebuah perjanjian. Maka dalam Alkitab ada perjanjian lama, ada perjanjian baru.
Sesungguhnya aku mengadakan kepadamu perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, binatang-binatang liar di bumi bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Ayat 11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengikatkan dirinya dengan manusia dengan sebuah perjanjian. Apa maksudnya perjanjian? Dalam sebuah perjanjian ada dua pihak. Pihak pertama, pihak yang kedua, yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Apakah jadi sebuah perjanjian kalau yang satu tidak terikat? No. Kalau hanya satu pihak berarti bukan perjanjian. Tapi ketika keduanya sepakat, maka ada deal-dealan, ada perjanjian. Tuhan mengulurkan tangannya, Tuhan memberikan janjinya, dan umat manusia menyikapinya dengan menerima. Itulah perjanjian. Makanya dalam sebuah perjanjian ada pihak pertama dan pihak kedua. Dan ada keabsahan yang dibubuhi dengan materai, kan kira-kira seperti itu. Menandakan bahwa ini secara legal itu kuat, secara hukum itu kuat. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan perjanjian, yang mengikatkan dirinya dengan kita dengan sebuah perjanjian. Baik dengan Nuh, Tuhan ikatkan perjanjian, demikian pula dengan Abraham, dengan sebuah perjanjian, bahwa selama engkau dan keturunanmu mengikuti perintahku, maka aku akan memberkati hidupmu. Lihat saudara, terlalu mudah untuk Tuhan memberkati hidup anak-anak Tuhan. Terlalu mudah. Tapi yang Tuhan mau kita terikat dengannya. Makanya Alkitab katakan barang siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan, dia akan menjadi satu roh dengan dia. Akhirnya kita menyadari kalau kita memiliki Allah yang mengadakan sebuah perjanjian, maka saya harus masuk ke dalam sebuah perjanjian ini. Jangan di luar perjanjiannya, karena engkau tidak akan pernah mengalami apa yang dia janjikan kalau engkau tidak terikat terlebih dahulu dengan perjanjian. Sampai sini ngerti ya saudara ya? Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa Allah yang menyediakan perjanjian dan kita yang mengikatkan diri dengan perjanjian. Ya Tuhan, saya mau taat. Ya Tuhan, saya mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Maka engkau sedang mengikatkan dirimu dengan perjanjian Tuhan. Dan janjinya, haleluya, itu pasti tergenapi. Apa yang dia janjikan itu yang tergenapi. Makanya firman Tuhan jelas katakan, apa yang keluar dari mulutku, kata Allah, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan cuma-cuma, dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Itu yang menjadi firman Tuhan. Itu yang menjadi firman Tuhan. Makanya Ayub menyadari, aku tahu Tuhan, kata Ayub, engkau yang menyediakan perjanjian dan tidak ada yang gagal dari setiap apa yang kau rencanakan, dari apa yang kau janjikan. Tidak ada yang gagal dari setiap apa yang menjadi rencana Tuhan. Nah, akhirnya kita pelajari Allah kita adalah Allah perjanjian, yang mengikatkan dirinya, pribadinya dengan umatnya dengan sebuah perjanjian. Selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, perkataan Allah kepada Yosua, selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka aku akan memberkati hidupmu, maka engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu sebuah perjanjian. Selama Yosua tak menyimpang ke kanan dan kiri, maka Yosua berhasil, Yosua akan beruntung. Bagaimana ketika dia menyimpang? Dia tidak akan mengalami apa yang Tuhan janjikan. Sederhana. Maka perjanjian itu gagal ketika kita keluar dari apa? Deal-dealannya, perjanjian itu. Mengapa Allah mengikatkan perjanjiannya kepada manusia? Saya pelajari yang pertama, Tuhan mengikatkan dirinya dengan manusia dengan sebuah perjanjian. Kenapa? Yang pertama, karena Tuhan percaya kepada kita. Kenapa Tuhan percaya kepada kita? Tuhan lihat, manusia ini diciptakan serupa dan segambar dengan saya. Berarti ada kemampuan, ada kesanggupan yang sebenarnya bisa dia buat. Lihat saudara. Dan Tuhan tahu, Tuhan lihat kedalaman isi hati kita. Tuhan tahu. Dan Tuhan mau mempercayakan, ayo nak, kamu bisa, kamu kuat, kamu sanggup, karena kamu gak berjalan seorang diri. Saya bersama-sama dengan kamu. Itu perkataan firman Tuhan.
Sehingga akhirnya Tuhan mempercayakan perjanjian ini kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan percaya kepada kita. Justru manusianya, kita sendiri yang terkadang nggak percaya terhadap diri kita sendiri. Akhirnya kita berkata, aduh saya nggak bisa lah pendeta, nggak mungkin lah saya bisa ngadepin masalah ini, nggak mungkin lah saya udah terlalu capek pendeta, ngadepin rumah tangga saya terlalu lemah, masa muda saya udah hancur pendeta. Saudara, terkadang kita yang nggak percaya pada diri kita sendiri, Tuhan percaya kepada saudara. Karena Tuhan lihat ada kemampuan, ada kapasitas yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita ketika kita diciptakan. Tapi itulah iblis, dasar namanya iblis, menipu kita, mengintimidasi kita. Sehingga akhirnya kita mulai berkata, nggak mungkin lah, nggak bisa lah, udahlah nggak mungkin lah sakit penyakit saya disembuhkan. Kayaknya saya nggak akan pernah bisa bangkit dari keterpurukan, saya udah akan hancur, masa depan saya udah berantakan. Tipuan-tipuan iblis ini terus berdatangan dalam kehidupan kita. Sampai akhirnya kita lupa bahwa Allah sebenarnya sudah percaya kepada kita, kita harus bangkit. Makanya kita bisa katakan, bangkitlah menjadi teranglah sebab terang Tuhan terbit atasmu. Mengapa Allah mengikatkan perjanjiannya kepada manusia? Yang pertama, karena Dia Tuhan yang percaya kepada kita. Karena kita dipercayakan kepada Tuhan, maka jadilah orang-orang yang bisa dipercaya. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya harus jadi pribadi yang bisa dipercaya. Saya harus jadi orang yang bisa dipercaya, baik percaya oleh Tuhan maupun dipercaya oleh manusia. Iya kan? Jadi orang yang bisa dipercaya, saudara. Bisa dipercaya sama suamimu, bisa dipercaya sama istrimu, bisa dipercaya sama menantumu, bisa dipercaya sama orang tuamu, bisa dipercaya sama mertuamu, bisa dipercaya sama anak-anak. Jadi orang yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena Tuhan percaya kepada saudara. Tuhan tahu saudara kuat, Tuhan tahu saudara bisa, Tuhan tahu saudara mampu. Kenapa? Karena Tuhan menyertai saudara. Yang kedua, mengapa Allah mengikatkan perjanjiannya kepada manusia? Karena Dia Tuhan yang memberikan kita kesempatan. Dia Allah yang menyediakan kesempatan buat setiap kita. Makanya selalu ada kesempatan kedua buat anak-anak Tuhan yang jatuh. Jika engkau hari-hari sedang jauh dari Tuhan, saya ajak setiap kita yang hari-hari ini mungkin sedang jauh dari Tuhan, kau sedang jatuh dan kau berkata, aduh kayaknya saya nggak mungkin bangkit pendeta. Saya mau katakan, Tuhan selalu memberikan kesempatan kepadamu. Wanita yang tertangkap dalam berzina, ketika semua orang akan melempari dia dengan batu, dengan hukuman, maka Yesus menyelamatkan dia. Yesus memberikan kesempatan kepada dia. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, yang bisa menciptakan kesempatan buat kita untuk berbalik kepada Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan perjanjiannya buat kita? Karena Dia adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan buat setiap kita. Kesempatan untuk berbalik kembali kepada Tuhan, kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, kesempatan untuk dipercayakan Tuhan lebih lagi. Dan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita harus kita responi. Kenapa? Karena Tuhan sedang mengikatkan dirinya dengan kita dengan sebuah perjanjian. Agar kita mengerti, agar kita menyadari bahwa Tuhan sedianya memberikan saya kesempatan untuk hidup saya dipulihkan. Saya diberikan kesempatan untuk saya kembali datang dalam rumah tangga saya, untuk hidup rumah tangga saya dipulihkan, untuk hidup ekonomi saya dipulihkan. Dia menyediakan kesempatan yang baru buat setiap kita. Karena itu jangan pernah bilang gak ada lagi jalan keluar. Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan jalan keluar buat setiap kita. Dia Allah yang mereka-rekakan setiap kesempatan untuk kita datang kembali kepada Dia. Yang ketiga, mengapa Allah mengikatkan perjanjiannya kepada manusia? Yang pertama, karena Dia Tuhan percaya kepada kita. Yang kedua, karena Dia Tuhan yang memberi kesempatan kepada kita. Dan yang ketiga, karena Dia Tuhan yang mau menyempurnakan hidup saudara dan saya. Hendaklah engkau sempurna, kita katakan, sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Betul saat ini kita belum sempurna, tapi kita siap disempurnakan. Artinya apa? Kita mau siap dibentuk, kita siap dimurnikan, kita siap diproses. Ada masalah yang harus saya hadapi, saya nggak mau lari dari masalah. Itu berarti orang-orang yang siap dibentuk, orang-orang yang siap disempurnakan, orang-orang yang siap menghadapi badai, tapi berkata, Tuhan aku percaya, aku menghadapi badai, tapi aku tidak pernah berjalan sendiri. Aku tahu badai ini mendatangkan kebaikan dalam kehidupanku. Mungkin sekarang aku belum bisa melihatnya,
Tapi di hari aku terakhir akan menghadapi badai, aku akan melihat sungguh semuanya Tuhan reka-rekakan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanku. Akhirnya kita mengerti Tuhan mengadakan perjanjiannya dalam kehidupan kita karena Tuhan mau menyempurnakan hidup kita. Karena tanpa mengikatkan dirinya dengan perjanjian dengan manusia, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang liar, saudara. Manusia-manusia yang gak terikat akan hukum-hukum Allah. Tapi ketika dia mengikatkan dirinya dengan kita manusia dengan sebuah perjanjian, berarti kita mau dewasa. Kita siap dimurnikan, kita siap dibentuk, kita siap diarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin mengenal pribadi Allah. Kenapa? Karena dia yang menyempurnakan kita. Sama-sama bilang sama saya siap disempurnakan melalui masalah saya. Ketik di kolom komentar, sama-sama bilang sama saya siap disempurnakan. Amin. Yes. Ya, jadi Allah kita adalah Allah perjanjian yang mengikatkan perjanjiannya kepada manusia. Kenapa Tuhan mengikatkan perjanjiannya kepada kita sebagai manusia? Karena yang pertama, Tuhan mau percaya kepada kita. Karena itu jadilah orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Ketika engkau dipercayakan di tempat pekerjaanmu, jadilah orang yang bisa dipercaya, setia terhadap perkara-perkara kecil. Dapat dipercaya oleh suamimu, dapat dipercaya oleh istrimu, dapat dipercaya oleh orang lain. Jadilah orang-orang yang bisa dipercaya. Yang kedua, kenapa Allah mengikatkan perjanjiannya kepada manusia? Karena dia Tuhan yang selalu memberikan kita kesempatan yang kedua. Dia gak mau anak-anak Tuhan binasa. Dia gak mau anak-anaknya binasa. Sebab kerinduan Tuhan adalah semua orang diselamatkan. Itu sebabnya dia mengikatkan dirinya dengan kita sebuah perjanjian. Selama engkau tidak melenceng ke kanan ke kiri, hidupmu berkati, hidupmu akan berhasil. Dan yang ketiga, kenapa Allah mengikatkan perjanjiannya dengan manusia? Karena dia Tuhan mau menyempurnakan hidup saudara dan saya. Dia mau menyempurnakan kita. Dia tahu kita perlu penuh dengan kelemahan. Tuhan tahu kita penuh dengan kekurangan. Itu sebabnya dia mau mengikatkan diri dengan kita dengan sebuah perjanjian agar kita mau jadi pribadi yang disempurnakan. Kita nggak jadi orang-orang yang liar, yang di luar hukum-hukum Allah. Tapi kita siap ada dalam hukum-hukumnya Tuhan, yang akan mengarahkan kita ke dalam kesempurnaan, yang akan mengarahkan kita ke dalam kedewasaan, yang akan mengarahkan kita ke dalam rencananya yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Karena kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Ini perhatikan. Karena kita hidup dalam perjanjian antara pribadi Allah dengan kita sebagai manusia. Ada perjanjian, maka yang harus kita jaga, yang pertama, jangan rusak perjanjian itu. Ingat, kalau kita menandatangani sebuah perjanjian, maka kita menandatangani bahwa kita menyetujui bahwa kita sanggup untuk mengikuti setiap rules yang ada, peraturan yang ada, yang tertulis dalam perjanjian ini. Ketika kita menyatakan diri, Tuhan saya mau mengikut Engkau, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita sedang terikat dengan sebuah perjanjian. Karena itu jangan rusak perjanjian itu. Kapan perjanjian itu rusak? Ketika kita jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka perjanjiannya rusak. Makanya Yesus mesti hadir, Yesus mesti datang untuk kembali memperbaiki perjanjian manusia dengan Allah. Dia menjadi apa? Tembok yang menyatukan kedua belah pihak. Perjanjian itu diperbaharui, sehingga perjanjian rusak akibat dosa diperbaharui oleh kematian Yesus. Dan akhirnya kita menyadari kalau kita hari ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perjanjian kita dengan Allah kita dipulihkan. Maka yang pertama, jangan rusak perjanjian itu lagi. Kita sudah sadar kalau saya merusak perjanjian itu dengan dosa, maka perjanjian itu tidak akan dapat dalam kehidupan saya. Apa yang Tuhan sudah janjikan tidak akan berlaku. Kenapa? Engkau menggagalkan perjanjian itu. Engkau merobek kertas perjanjian itu. Engkau merobek materai itu. Makanya Alkitab jelas katakan, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong saudara dan saya, bukan telinga Tuhan kurang mendengar akan seru doa saudara, tapi karena dosa-dosa kita lah yang memisahkan kita dengan Allah. Dosa-dosa kita lah yang membuat kita jauh dari Allah, sehingga akhirnya kita menyadari dosa menggagalkan perjanjian Allah.
tergenapi dalam hidup kita. Hati-hati, tawaran dosa memang selalu ada dan selalu hadir dalam kehidupan kita. Every single day, setiap hari, tawaran itu terus datang. Tapi ingatlah selalu, aku menyadari Tuhan, bahwa Tuhan sudah terlalu baik dalam hidupku. Ingatlah selalu, aku menyadari Tuhan, bahwa apa yang Tuhan sudah buat terlalu banyak dalam kehidupan. Dan Tuhan sudah mengikatkan dirinya dengan sebuah perjanjian, sehingga saya tidak boleh keluar. Kalaupun ada kesempatan buat saya keluar, merobek kertas perjanjian, saya katakan saya tidak mau. Itu keputusan anak Tuhan yang siap didewasakan. Dalam dunia ini kita ditawarkan begitu banyak cara yang membuat kita keluar dari perjanjian ini. Kenapa? Karena iblis gak mau kita terikat dengan perjanjian kepada Tuhan. Dia Allah yang mengikatkan dirinya dengan kita manusia dengan sebuah perjanjian. Selama engkau mengikuti tata cara aku, maka engkau akan mengalami apa yang aku rencanakan dalam hidup. Kalau engkau mau melihat janji Tuhan tergenapi, jangan gagalkan perjanjian itu. Kapan perjanjian itu gagal? Ketika kita jatuh dalam dosa. Ketika dengan sadar kita tinggal dalam dosa-dosa kita. Imamat pasal 26 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Imamat pasal 26 ayat 14 dan 15. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, jika kamu menolak ketetapan-ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku. Ketika hati kita keras, hati kita gak mau diatur, hati kita gak mau diarahkan. Itu sebabnya kenapa Roh Kudus dicurahkan buat saudara dan saya, untuk mengingatkan peraturan Tuhan, untuk mengingatkan ketetapan-ketetapan Tuhan, untuk mengingatkan apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Roh Kudus diberikan sehingga kita berjalan dalam peraturannya Tuhan, kita berjalan dalam ketetapan Tuhan. Kenapa? Karena kita rindu perjanjian Allah kepada kita itu berlaku. Engkau akan naik-naik dan bukan turun, kau jadi kepala dan bukan ekor. Itu kan perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Aku sekali-kali tidak meninggalkan kau, aku sekali-kali tidak membiarkan kau. Itu kan perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kau lalui api, kau tidak akan dibiarkan terbakar. Kau melalui air, tidak akan dibiarkan terhanyut. Itu kan perjanjian Tuhan dalam hidup kita. 1000 boleh rebah di sisi kananku, 10.000 di sisi kiriku, itu tidak akan menimpa engkau, kata Tuhan. Itu kan perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Begitu banyak perjanjian-perjanjian yang Allah sediakan, tapi kita lebih memilih jalan pintas, kita lebih memilih kedagingan, kita lebih memilih ego kita daripada apa yang sudah Tuhan sediakan buat hidup kita. Sorry, bahasa saya, alangkah bodohnya kita. Padahal Tuhan sudah mau memberikan yang terbaik, tapi kita rela mau ditipu oleh si jahat agar kita tidak mengalami janji Tuhan. Jadi yang pertama saya pelajari, karena kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, maka jangan rusak perjanjian itu hanya dengan apa? Kebodohan kita. Karena ketika kita jatuh dalam dosa, kita sudah merusak perjanjian itu dengan Tuhan. Yang kedua, karena kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, maka belajar untuk tetap hidup dalam iman. Ingat, ketika Tuhan sudah menjanjikan sesuatu dalam kehidupan kita, maka bagian kita adalah percaya. Sama-sama bilang sama saya harus percaya. Ketik di kolom komentar, saya harus percaya sekalipun saya belum melihat. Iya kan? Karena kan orang pengennya ngelihat dulu, sama kayak Thomas. Melihat dulu baru percaya. Tapi Yesus bilang apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapa itu? Saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang tidak melihat tapi kita percaya. Percaya bahwa janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup saya selama saya tidak hidup melenceng ke kanan dan ke kiri, selama saya taat, selama saya melakukan perintah Tuhan. Saya percaya pelan tapi pasti, sekalipun saat ini saya belum lihat, saya akan terima janji Tuhan. That is faith. Sama-sama bilang sama saya, itu iman. Kita belum melihat sampai saat ini jawaban-jawaban doa, tapi bukan berarti Tuhan gak dengar doa kita.
Kita belum lihat sampai saat ini jawaban-jawaban doa kita. Bukan berarti Tuhan lalai menepati janjinya. Sekarang jadi bagian kita mau nggak menantikan? Tapi pendeta mungkin sebagian kita bilang, tapi pendeta saya udah terlalu capek. Udah capek berdoa. Ya elah, berdoa aja capek. Saudara dikasih dalam Tuhan. Capek mungkin perasaan. Kalau doa mungkin gak capek. Perasaan capek. Izinkan saya mengingatkan ini. Firman Tuhan bilang begini, saudara. Orang-orang yang menantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Wow, itu janji Tuhan, saudara. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan dapatkan kekuatan yang baru. Istilahnya kalau handphone itu baterainya gak habis-habis. Kenapa? Karena tersambung terus dengan listrik. Dicolok terus dengan chargeran. Seperti itulah orang-orang yang menantikan Tuhan tidak akan pernah mengalami kelemahan, tidak akan pernah mengalami kehilangan kekuatan gitu loh. Ada badai, kuat menghadapinya. Ada badai, tetap mengucap syukur. Ada masalah, dihadapi. Kenapa? Karena kekuatannya bukan dari dia. Karena surga langsung support dengan kekuatan. Kasih dia kekuatan, bilang sama malaikatnya, kasih dia kekuatan, kasih dia kekuatan. Karena kita menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan akan apa? Akan janji Tuhan yang pasti tergenapi. Tuhan, aku percaya, sekalipun aku belum melihat, aku akan tahu janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidupku. Kapan itu? Waktu Tuhan. Itu yang terbaik. Amin. Ketika Tuhan mengingat saudara dan saya, saat itulah, beberapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang ketika Tuhan mengingat kita. Waktu Tuhan yang terbaik, menyediakan segala sesuatunya. Bagian kita apa? Beriman. Bagian kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau yang hari-hari menantikan jawaban doa, tetap terus pegang kepercayaanmu, keyakinanmu bahwa apa yang kau doakan sudah engkau terima. Itu perkataan Tuhan Yesus, bukan? Apapun juga yang kau doakan dan kau minta, percayalah bahwa engkau telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita percaya apa yang kita doakan sudah kita terima. Makanya nanti malam setiap hari Jumat kita secara khusus berdoa buat pokok-pokok doa kita yang sudah dituliskan di selembar kertas yang kita sebut sebagai pokok-pokok doa. Dan nanti malam saya akan mengajak setiap umat Tuhan untuk mengangkat kertas tersebut dan berdoa bersama-sama. Dan kita imani apa yang tertulis, dicatat sebagai pokok-pokok doa itu terjawab satu persatu di dalam nama Yesus. Karena kita pegang janji Tuhan, apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah, kamu telah, bukan akan, kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yes. Ya, jadi yang kedua, karena kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, maka jangan hidup karena melihat, namun hiduplah karena percaya. Ibrani 11 ayat 11 dan 12. Ibrani 11 ayat 11 dan 12. Karena iman, Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan. Lihat, iman menghasilkan kekuatan. Menghasilkan kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap, siapa ia? Abraham menganggap dia Allah yang memberikan janji itu setia. Kalau kita punya pegangan sama seperti Abraham, Tuhan, aku percaya Engkau yang memberikan janji itu kepadaku adalah setia, maka Engkau akan lihat apa yang dijanjikan itu tergenapi dalam hidupmu. Kenapa? Karena Engkau berpikir, Engkau sudah menyediakan wadah di hatimu untuk tetap terus percaya bahwa Tuhan yang berjanji itu setia. Ayat 12. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, orang yang sudah tua, orang yang mandul, Sarah mandul, ya kan, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, dan tidak terhitung banyaknya. Dasarnya apa? Bukan percaya. Sarah juga tadinya nggak percaya, makanya dia tertawa. Abraham juga tadinya meragukan, makanya Tuhan suruh lihat-lihat di langit bintang-bintang. Seperti itulah keturunanmu nanti. Berarti baik Abraham maupun Sarah ada tahapnya di mana dia goyah. Itu sebabnya kalau hari-hari ini engkau sedang goyah terhadap janji Tuhan, engkau sudah mulai meragukan, ingatlah kembali firman Tuhan. Tetapkan, teguhkan hatimu bahwa Dia yang berjanji adalah Allah yang setia, yang berjanji kepada kita bukan manusia. Karena manusia berjanji, manusia bisa mengingkari.
Tapi Dia Allah yang berjanji, Dia pasti akan menggenapi apa yang dijanjikan dalam kehidupan kita. Itu tugas kita adalah tetap terus beriman. Tugas kita adalah tetap terus percaya, karena kita lihat kuasa Allah akan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, maka yang pertama, jangan rusak perjanjian kita dengan Tuhan. Yang kedua, jangan hidup karena melihat, namun hiduplah karena percaya. Dan yang ketiga, bangkitlah dari setiap kegagalan kita. Karena kita hidup dengan perjanjian dengan Tuhan, maka ingatlah, kalaupun saya gagal, kalaupun hari-hari ini saya fail, saya harus bangkit. Kenapa? Saya nggak mau berjalan di luar perjanjian dari Tuhan. Saya mau hidup bersama-sama dalam perjanjian dengan Tuhan. Karena saya percaya perjanjian dengan Tuhan itu sungguh mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang merencanakan hari depan yang penuh harapan, dan bukan rancangan hari depan yang penuh dengan kecelakaan. No, hari depan yang Tuhan sudah ciptakan dalam hidup kita adalah hari depan yang dahsyat. Itu sebabnya saya mengajak setiap orang-orang muda, engkau yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan dalam masa mudamu, pegang selalu firman Tuhan, berjalan tetap dalam kebenaran. Engkau akan lihat masa mudamu diangkat Tuhan. Engkau akan lihat masa mudamu dipromosikan Tuhan. Ada saja pembelaan Tuhan, ada saja cara-cara Tuhan mempromosikan anak-anak Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak setiap orang-orang muda yang pagi hari ini berdoa, bahkan setia mengikuti ibadah doa pagi. Tuhan akan menggenapi janji dalam kehidupanmu. Masa mudamu adalah masa muda yang dahsyat. Masa mudamu adalah masa muda yang berhasil dan beruntung. Karena masa mudamu engkau berikan kepada Tuhan hal-hal dahsyat dinyatakan dalam kehidupan kita. Ingatlah, Dia Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan kita dengan sebuah perjanjian. Selama kita nggak melenceng ke kanan, kita nggak menyimpang ke kanan, kita nggak menyimpang ke kiri, maka perjanjian Allah dengan kita akan tergenapi. Dan engkau akan lihat, dan engkau akan terkagum-kagum. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bangga karena Engkau Allah perjanjian, Allah yang mengikatkan dirimu dengan kami dengan sebuah perjanjian. Selama kami berjalan dalam ketaatan, selama kami berjalan dalam kasih setia Tuhan, selama kami berjalan dalam peraturan-peraturan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kami, maka kami tahu ada saja pertolongan Tuhan, ada saja pembelaan Tuhan, ada saja anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami datang beribadah kepada Tuhan, karena kami tahu jerih lelah kami dalam kami beribadah, dalam kami mencari Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Allah perhitungkan setiap anak-anak Tuhan yang memberikan waktunya kepadamu, sehingga hari ini kami diingatkan, apapun yang hari-hari ini kami hadapi, kami tahu kami akan keluar sebagai orang-orang yang menang. Apapun yang kami jalani hari-hari ini, kami tahu kami tidak pernah dibiarkan berjalan seorang diri. Ada tangan Tuhan yang kuat, yang membela, yang mengarahkan kami, yang menuntun kami dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga firman termaterai dalam hidup kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kami sadar betul sebagai manusia ada banyak kekurangan kami, tapi Tuhan belajar mempercayakan kepada kami perkara-perkara dahsyat. Itu sebabnya kami mau jadi orang-orang yang bisa dipercaya. Kami mau menjadi orang-orang yang mengerti bahwa Tuhan menyediakan kesempatan-kesempatan bagi kami untuk menyempurnakan hidup kami, untuk membawa hidup kami masuk dalam rencana Allah yang ajaib. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga umat Tuhan yang hari-hari ini sedang menantikan jawaban Tuhan, mereka yang sedang menantikan pokok-pokok doa mereka dilihat dan dijawab oleh Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar kekuatan yang tidak terbatas itu terus dilimpahkan dalam hidup anak-anak Tuhan, sehingga dalam kami mengiring Tuhan, dalam kami mengikut Tuhan, kami tahu ada kekuatan yang memampukan kami untuk tetap terus berdiri tegak, bangkit dari setiap kegagalan kami, dan tetap terus berpegang kepada janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu. Tuhan sertai, Tuhan lihat kerinduan mereka, Tuhan lihat isi hati mereka. Ada yang memiliki kerinduan hari-hari ini agar rumah tangga mereka dipulihkan. Ada yang memiliki kerinduan hari-hari ini agar mereka disembuhkan dari segala kelemahan tubuh, baik mereka ataupun orang-orang yang mereka kasih. Ada di antara mereka juga yang berdoa agar mereka, ekonomi mereka, keuangan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Bapak, hamba ucapkan berkat.
di dalam nama Yesus. Sebab kami percaya Engkaulah Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Engkaulah Tuhan yang mengikatkan perjanjian-Mu dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami setia, ketika kami taat, ketika kami beribadah kepada-Mu, maka kami tahu makan minum kami diberkati Tuhan, sakit penyakit dihalaukan atas kami. Di dalam nama Yesus itu terjadi atas kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Kami tahu ibadah kami kepada Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Ibadah kami kepada Tuhan menjadi bau-bauan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kami mendirikan mezbah pagi hari ini, maka kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mendirikan mezbah pagi hari ini, maka kami percaya Engkau memberkati hidup kami. Bapa, terima kasih. Berkati setiap umat Tuhan dengan segala pergumulan mereka masing-masing. Hamba juga berdoa buat setiap orang-orang muda secara khusus, mereka yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, mereka yang hari-hari ini mencari pasangan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan mempertemukan mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Baik pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, mengasihi mencintai Tuhan, maupun mengasihi mencintai mereka. Ya Allah, anugerahkan dalam hidup mereka. Maupun mereka yang hari-hari mencari pekerjaan, di dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan bagi mereka. Sungguh mereka lihat bukan karena kemampuan mereka, tapi karena anugerah Tuhan. Biarlah mereka bersyukur dan menyadari bahwa setiap yang mereka miliki, setiap mereka punya adalah karena kemurahan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, hamba mengucapkan berkat buat orang-orang muda ini. Pakai setiap orang-orang muda ini dalam masa mudanya untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam di tengah-tengah angkatan ini Tuhan. Orang-orang muda dengar baik, Engkau sedang dipersiapkan Tuhan di akhir zaman ini untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, untuk menjadi pribadi-pribadi yang berjalan dalam kekudusan. Tinggal tetap dalam firman Tuhan, maka engkau akan melihat hidupmu, masa mudamu akan diperlengkapi, dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi masa muda yang dahsyat dan luar biasa. Tetap setia, tetap ikut Tuhan, jangan pernah pergi tinggalkan Tuhan. Hamba berdoa buat orang-orang muda ini Tuhan. Secara khusus aku berdoa buat mereka. Bapak mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Orang-orang muda ini diberkati Tuhan. Orang-orang muda ini diurapin Tuhan. Bahkan hamba berdoa orang-orang muda ini dipercayakan Tuhan perkara-perkara dahsyat. Di tempat di mana Tuhan titipkan mereka, mereka menjadi terang, mereka menjadi garam. Tuhan tolong mereka untuk mereka tetap tinggal dalam kebenaran. Sekalipun dunia menawarkan 1001 cara untuk menarik mereka dalam kegelapan, hamba berdoa teguhkan iman mereka ya Roh Kudus, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat, berjalan dalam kebenaran, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus ucapkan berkat. Orang-orang muda diurapi Tuhan, orang-orang muda ditolong Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan Yesus, urapi kami. Kami mengerti kebenaran, dan kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap mereka yang hari-hari ini berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin mereka adalah orang-orang yang menjadi bagian dalam rumah tangga keluarga mereka. Kami sebutkan nama mereka satu persatu di hadapan Tuhan. Kami doa di dalam nama Yesus, biar Tuhan yang menjamah hati mereka. Kami tahu hati mereka Tuhan yang pegang. Kami tidak bisa buat apa-apa. Bagian kami menjadi terang, bagian kami menjadi saksi Tuhan. Tapi kami percaya untuk merubah seorang adalah kuasa Allah di tempat yang maha tinggi. Itu sebabnya kami doa dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap hati, jiwa-jiwa yang kami doakan setiap hari untuk mengalami pertobatan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah. Izinkan kami melihat mereka bertobat Tuhan. Izinkan kami melihat mereka mengaku Engkau sebagai Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga penuhlah sukacita kami. Makasih Bapa. Kami juga berdoa buat setiap rumah tangga yang hari-hari ini memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, terbuka kandungan mereka, diberkati keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan dalam rumah tangga mereka, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa pada akhirnya menyerahkan kota kami, kota di mana kami tinggal, kota di mana kami hidup adalah kota untuk kedamaian kami. Itu sebabnya kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, mengangkat tangan kami ucapkan berkat buat kota kami, karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus, kota kami diberkati Tuhan, kota kami dijaga Tuhan, aman daripada segala rancangan orang jahat dalam nama Yesus, dijauhkan daripada segala bencana alam, mara bahaya niat orang jahat di dalam nama Yesus. Kota di mana kami tinggal tentram, damai, makmur, diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami berdoa buat bangsa kami hadir bangsa Indonesia, maupun kami yang tinggal bukan dari bangsa kami Indonesia. Kami ucapkan berkat buat bangsa ini di dalam nama Yesus. Bangsa kami diberkati Tuhan, negara kami diberkati Tuhan.
Kami ucapkan berkat pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, jajaran tinggi, pemimpin-pemimpin yang ada di daerah, yang ada para gubernur, para wali kota, para bupati. Kami ucapkan berkat, diberkati Tuhan. Para Pak Kapolri, Pak Panglima TNI, di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Kami juga berdoa, menyerahkan setiap mereka dalam mereka mengambil keputusan, diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan urapi setiap mereka, Tuhan tolong setiap mereka, sehingga pada akhirnya mereka mengalami janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup mereka. Bapak, bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar takut akan Tuhan ada dalam bangsa kami. Kami menyerahkan juga masa-masa pandemik ini, Tuhan tolong. Biar masa-masa pandemik ini boleh lalu dari bangsa ini Tuhan, boleh lalu dari dunia ini. Kami doa segala rancangan-rancangan jahat manusia Tuhan singkapkan dan Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Tuhan, bagi umat manusia. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Allah campur tangan atas bangsa ini. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga pandemik ini ya Tuhan boleh berlalu atas bangsa dan dunia ini. Kami berdoa mereka yang berdiri di garda terdepan, Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan sertai, Tuhan tolong, sehingga mereka diberikan kesehatan. Para dokter, para suster, para relawan, para tenaga medis, tenaga kesehatan, kami doa di dalam nama Yesus mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa penyebaran vaksin booster yang ketiga Tuhan, biar Engkau memberkati, semua berjalan dengan baik, semua berjalan dalam campur tangan kuasa Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami. Bahkan hamba berdoa secara khusus Tuhan, setiap rancangan-rancangan orang jahat, roh pemecah belah, roh adu domba atas bangsa kami, memecah belah bangsa kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Bahkan setiap orang-orang yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Allah singkapkan, karena kami percaya Tuhan akan menyingkapkan segala sesuatu di dalam terang, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami menerima janji Tuhan, kami berjalan dalam kuasa Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang mengadakan perjanjian dalam kehidupan kami. Kami yang mengikatkan diri kami dengan perjanjian kepadamu. Kami terima janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, arahkan dua tanganmu di rumahmu saudara masing-masing. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima apa yang kami doakan dan kami percaya janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, tetaplah tinggal dalam perjanjian kita dengan Tuhan, karena apa yang Tuhan janjikan pasti tergenapi. Nanti malam kita kembali ketemu melalui Facebook, melalui Instagram saya, dan melalui Zoom yang nantinya akan saya bagikan linknya, baik di grup-grup WhatsApp komunitas doa pagi maupun di Facebook saya, nanti saya bagikan linknya. Dan jangan lupa, sudah dikasih dalam Tuhan, jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, 10 waktu Indonesia bagian Tengah, jam 11 waktu Indonesia bagian Timur. Kita kembali nanti malam. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.